Halo dok. Oke, apa kabar nih? Kabar alhamdulillah baik. Sekarang juga kan lagi off season juga, jadi ya sibukin diri sama keluarga sih lebih banyaknya. Oke. Gitu. Pas lagi off season gini biasanya ngapain aja mas? Off season gini sih biasanya sih ya tetap ada latihan, cuman intensitasnya sih nggak sama kayak di klub dok ya. Apalagi ya cuman paling ya kalau pagi ya jogging, drill pakai cons, terus ya paling penting sih makanan sih dok gitu, karena kan emang makanan sedikit apa ya, setelah off season ini agak sedikit jorok lah karena nggak terkontrol seperti pada saat kompetisi gitu. Ya, oke. Kita lihat hasil yang tadi ya. Oke, boleh. Salah satunya tadi kita udah body komposisi nih buat Mas Bayu. Kita lihat hasilnya, ternyata kalau dilihat memang berat badannya normal sih, bagus. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya berat badan tubuh kita itu nggak cuma berat badan aja, tapi memang ada lemaknya, ada ototnya, ada cairannya. Iya. Dan itu semuanya harus seimbang. Nah, biasanya kalau Mas Bayu sebagai pemain futsal ya, kita tahu lah ya, futsal itu rata-rata biasanya persentase lemak itu optimal di sekitar 10-13%. 10-13 tuh ya. Jadi mumpung sekarang nih lagi off season, menuju nanti mulai season baru, sudah di-prepare tuh, dipersiapkan. Iya. Dari segi komposisi tubuhnya, jadi lemaknya kita lihat, ototnya juga kita bagusin. Iya, benar sih dok. Kita latih. Karena memang kalau menurut saya ya, melatih otot juga untuk pas kita saat perform itu sangat membantu banget sih dok. Ya kan? Bener sih, karena gini, kalau misalnya kita ototnya kurang dan lemaknya berlebih, maka performa juga akan. Oh iya gitu. Dan ya. itu berpengaruh pada kejadian cedera nantinya. Oh, rentan cedera jadinya ya? Nah, bisa rentan cedera. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah cedera nih, itu biasanya dibagi jadi 3 kotak besar. Jadi ada faktor internalnya, berarti dari dalam tubuh kita sendiri, baik anatomi atau bentuk tubuh kita, terus begitu termasuk si komposisi tubuh. Iya. Ada satunya lagi faktor eksternal, contohnya misalnya ya dari pengaruh lapangan, sepatu, seperti weaponnya. Oh iya. Faktor internal sama eksternal digabung, ada faktor pencetus baru bisa terjadi cedera. Nah, yang bisa dilakukan selama masa off season ini sebelum kita mulai masuk kembali ke klub adalah menjaga faktor internal tubuh kita. Kalau saya sekalian mau tanya dok, kalau misalnya makanan itu dok, kalau atlet itu bagusnya berapa kali sehari sih dok makan itu? Maksudnya apa kita menghitung kalori atau makan tetap ini 3 kali tapi yang sembarangan gitu? Atau apa gitu? Sebenarnya kalau dari makanan ada nih spesialisasi yang lebih khususnya lagi, yaitu dokter gizi. Iya, oke. Nah, dari bagian dokter gizi inilah nanti yang akan bisa mengatur porsi makan ataupun jenis makan yang sesuai cabornya. Iya, oke. Kalau dari kami, spesialis dokter olahraga, biasanya kita lebih melihat bagaimana nih porsi latihannya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang metabolisme atau masalah pengaturan kalori, itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Iya. Yang masuk jadi diatur sama dokter gizinya, yang keluarnya diatur sama sports medicine atau kedokteran olahraga. Mungkin selama ini pas lagi off season, kemarin latihannya apa aja mas? Iya, paling sih aku kalau off season pagi nih dok, habis nganter anak sekolah nih, karena aku kan udah punya anak kan. Jadi nganter yang pertama, terus nganter yang kedua, setelah itu balik biasanya sih sarapan sama istri, habis itu baru latihan ada tuh lapangan dekat rumah lah, jadi aku ya manfaatin ruang itu aja, sprint gitu, paling ya sit up, push up, back up ya kayak gitu aja sih, jadi nggak yang spesialis gimana, cuman paling kalau sorenya nih kalau ada yang temen-temen rumah ajakin main baru jaga kondisinya ke lapangan gitu, main futsal atau enggak main sepak bola kayak gitu sih dok. Nanti kalau kita balikin lagi ya, futsal itu kan punya karakteristik olahraga tersendiri, yaitu kan karakteristik olahraganya high intensity. Benar. Jadi banyak ya eksplosif ya, sprintnya. Nah, rata-rata kalau misalnya lagi main futsal tuh kita bisa sampai 25-26 kali sprint tuh. Benar. Habis itu kita ada rest sebentar berapa detik, terus kita sprint lagi. Iya. Ya, jadi latihannya bisa disesuaikan dengan seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Dari jantung parunya mungkin bisa ada latihan aerobiknya, terus itu disertai dengan latihan high intensity. Oh iya gitu ya. Tapi
ini lebih ke arah nanti kan bisa tahu dari pelatih fisiknya. Iya. Ada yang lebih berpengalamannya lagi. Iya, yang spesifiknya lagi ya. Oke. Tapi jadi sebenarnya untuk pencegahan cedera saat masa off season kita bisa bagi beberapa poin nih. Oh iya. Kita rangkum. Yang pertama tetap latihan. Mau nggak mau kita tetap latihan. Latihan yang tadi udah oke kan dok? Nggak apa-apa kan? Ya, tetap dari latihan jantung parunya, kemudian latihan penguatan otot, terutama yang lower body-nya, kemudian agility dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa dari makanannya, tetap nih harus bagus makanannya. Iya. Proteinnya tinggi, ya, karbonya cukup, seratnya juga cukup. Oke, jaga berat badan ideal dengan kadar otot dan lemak yang seimbang. Iya. Kemudian nanti jangan lupa, mumpung lagi off season nih, bisa cek sepatu futsal. Oh iya. Ya, jangan lupa sepatunya juga pengaruh. Kemudian bajunya itu juga mempengaruhi. Oh gitu juga dok, sampai sedetail itu ya. Dok, aku mau tanya nih dok, kalau kita aku kan futsal ya, itu harus tetap ada endurance nggak sih dok? Latihan endurance kayak misalnya aku jogging sampai 30 sampai 1 jam gitu, harus nggak sih? Oke, jadi sebenarnya balik lagi tadi ke karakteristik olahraga futsal. Karakteristik olahraga futsal kan memang high intensity interval ya, jadi tetap dibutuhkan kebugaran jantung paru yang bagus. Nah, untuk yang sesuai dengan futsal, pertama tetap harus ada aerobiknya atau jantung paru yang low to moderate intensity-nya, kemudian ditambah dengannya high intensity intervalnya. Oh iya. Jadi kalau ditanya perlu nggak sih kebugaran endurance-nya? Tetap perlu ya kalau itu ya, tetap perlu ya. Tapi ya yang lebih signifikannya yang tadi tuh yang misalnya sprint pendek terus iya oke. Karena itu yang diperlukan. Iya benar. Oke paham.